Oke, kalau boleh tahu nih, karena tadi kan udah di-spill dari awal, boleh dong Kak diceritain awal mula bisa dapat beasiswa, di Inggris itu gimana akhirnya? Nah, kebetulan ini itu adalah beasiswa kali ke-13 saya mendaftar, Kak, Oh beasiswa. Tapi LPDP pertama kali gitu. oh gitu. Saya sudah mencoba berbagai macam beasiswa gitu, Kak, kira-kira. Mhm. Nah, jadi, karena pengalaman saya mencoba mendaftar di beberapa beasiswa itu, saya terus belajar nih, Kak, gitu. Apa kekurangan yang harus saya tutupi, apa yang harus saya perbaiki, kira-kira seperti itu. Nah, jadi mendaftar beasiswa LPDP ini saya benar-benar mempersiapkan sudah sangat matang sekali, Kak, mulai dari persiapan bahasa, kemudian persiapan esai, kemudian persiapan, lain-lain sebagainya, Kak, termasuk Mhm. persiapan wawancara. Jadi, eee, ini adalah waktu yang tepat memang untuk saya mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi karena persiapannya juga udah lama sebenarnya, kira-kira seperti itu, Kak. Cuman saya memutuskan mendaftar tahun ini karena saya rasa saya sudah siap untuk ikut beasiswa LPDP, kira-kira seperti itu. Oke, S1-nya di Aceh berarti? Iya, Kak, benar, di Universitas Syah Kuala jurusan akuntansi. Oh, tetap, sangkut nggak apa namanya, nggak lepas dari bisnis tetepan ya? Iya, Kak, Akuntansi, masih linear gitu. berhitung. Tadi, Kak Fadli ngomong bahwa, beasiswa LPDP ini adalah beasiswa ke-13 yang sudah dijajal sama Kak Fadli. Nah, Benar. sebelumnya, beasiswa itu di luar negeri juga atau di dalam negeri yang didaftar sama Kak Fadli? Kebetulan saya mendaftar semua beasiswa ke luar negeri, Kak. Oh, Nah, itu itu di sempat heeh, iya, sempat mendaftar di, beasiswa Australia Awards, saya mhm. gagal 4 kali. Kemudian beasiswa Chevening, itu beasiswa dari pemerintahan Inggris, itu gagal juga 4 kali. Kemudian beasiswa ke Jerman, DAAD, itu gagal juga, Kak. Kemudian beasiswa ke Eropa, itu Erasmus Mundus, itu juga gagal. Kemudian bahkan beasiswa dari pemerintah Aceh, itu saya juga gagal, Kak. Jadi Aceh Di juga dalam punya aja beasiswa gagal ya? sendiri. Iya, heeh, bener. Jadi kayak udah mentalnya itu udah inilah, udah siap gagal gitu loh, Kak. Oke, Heeh. dan alhamdulillahnya ke-13, keterima dan LPDP malahan ya, Kak, ya? Iya, Jadi kayak bersyukur alhamdulillahnya, Kak. banget gitu ya? Iya, Oke, Kak, mungkin, alhamdulillah. 12 apa namanya, yang 12 kemarin, daftar ke-12 kemarin itu sebagai pembelajaran Kakak emang ya? Jadi buat Iya, benar sekali. pelatihan, buat apa sih yang harus, didapetin atau apa sih jalannya biar bisa dapat beasiswa dan lain sebagainya, kayak gitu ya, Kak, ya? Iya, benar, Kak. Tapi, kalau boleh tahu kesulitan untuk bisa, dapat beasiswa LPDP ini apa, Kak? Nah, kalau menurut saya beasiswa LPDP ini kan nanti kita harus berkontribusi untuk Indonesia, Kak. Jadi Mmm, kita memang benar-benar harus mendapatkan benang merahnya antara pengalaman sebelumnya sama tujuan studi kita dan rencana yang akan datang, Kak. Jadi kita benar-benar harus merancang nih kira-kira apa yang akan kita lakukan nantinya, baik selama studi S2 di luar negeri, kemudian setelah kembali kita mau ngapain. Karena hal ini akan menjadi bahan wawancara nantinya, Kak. Jadi mmm, wawancara akan menanyakan secara detail mengenai gimana nih kemampuan risetmu gitu-gitu. Gimana nih nanti bertahan selama studi, kira-kira, manfaatnya kamu mengambil jurusan itu untuk Indonesia apa, kira-kira seperti itu, Kak. Jadi memang, di wawancara itu adalah sesuatu hal yang paling saya takutkan waktu itu, gitu. mmm. Maksudnya ditakutkan yang paling krusial nih, Kak, ceritanya kalau di wawancara. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan dan riset secara mendalam. Dan bahkan ketika di wawancara itu memang ditanyain berapa jumlah SPP gitu-gitu. Itu kan hal kecil yang terkadang, orang nggak melakukan riset, Kak, kayak Iya, gitu. heeh, Nah sepele jadi gitu ya? iya bener, jadi beberapa, interviewee lainnya mereka berfokus terhadap, mata kuliah yang akan dipelajari, kemudian lingkungan belajar gitu-gitu. Bahkan terkadang hal-hal kecil, menyangkut dengan, apakah yang LPDP berikan cukup nggak gitu. Jadi kita benar-benar harus riset, dengan apa aja nih yang LPDP berikan, kemudian tentang tempat tinggal yang akan kita tinggali nanti gitu-gitu, Kak. Jadi kita benar-benar harus riset mengenai, semuanya gitu.
Oh, oke. Tapi, tadi kan banyak banget kemudian, apa namanya, pertanyaan yang nggak terduga ya, ibaratnya. Iya benar. Satu pertanyaan yang nggak pernah terfikirkan sama Kak Fadli, ada nggak yang kemudian ditanyakan pada saat, pendaftaran beasiswa LPDP itu kemarin? Ada sih Kak, pertama, ditanya, "Kalau kamu nggak lulus tahun ini gimana?" Oh iya? Gitu. Iya benar. Nah Terus itu kan saya jawabannya syok Kak Fadli kan, apa? heeh, saya sempat syok, dengan pertanyaan kayak gitu. Tapi Mhm. saya udah berusaha terus confident gitu. Jadi saya jawab waktu itu, saya yakin dan percaya bahwa, pihak pewawancara LPDP, bapak-bapak yang ada di sini adalah orang yang paling bijaksana dalam menentukan kandidat mana yang benar-benar ingin berkontribusi terhadap Indonesia. Jadi Mhm. apapun yang saya lakukan nantinya, semata-mata adalah untuk membangun Indonesia, Pak. Saya yakin dan percaya semakin cepat saya diterima beasiswa LPDP, semakin cepat saya berkontribusi terhadap Indonesia. Jadi alhamdulillahnya Kak, waktu itu saya menjawab dengan confidence. Jadi kita kalau Mhm. ada pertanyaan dilematic question seperti itu, kita, Mhm. harus tenang sih sebenarnya, kayak gitu. Jadi beberapa orang mungkin akan menjawab, ya saya akan mencoba lagi tahun depan gitu. Oh Jadi iya, mungkin heeh, ya kalau bener. saya pribadi itu kurang confident cara menjawabnya. Jadi kita tetap harus santun, tetap percaya diri, di situ adalah kesempatan melobi sih sebenarnya kalau ada Mmm. pertanyaan seperti itu. Jadi wawancara itu, eee, tempat lobby gitu, Kak. Jadi kita bisa berdiskusi dengan pewawancara gitu. Jadi jangan kaku gitulah kira-kira. Dan harus meyakinkan bahwa saya ini layak untuk mendapatkan beasiswa itu ya, Kak, ya? Iya benar, Kak, benar, Iya. Kak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.